Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam mata kuliah Statistika Industri pada pertemuan minggu pertama. Perkenalkan, saya atas nama dosen pengampu Ahmad Gifari Budianto STMT akan memandu mata kuliah Statistika Industri sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, dalam pertemuan pertama ya, itu kita bahas mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Ya, RPS ya, ini juga nanti menjadi acuan dalam pembelajaran kita selama satu semester. Nah, RPS ini nantinya dapat dicek ya teman-teman mahasiswa dalam akun e-learning Simarinya. Tentu ini juga akan saya uploadkan ke Simari ya. Jadi kalian bebas nanti melihat mau belajar apa pada minggu keberapa, itu bisa kalian cek masing-masing ya. Nah, RPS ini juga wajib dibaca mengingat RPS ini menjadi acuan pembelajaran kita dalam satu semester, di mana RPS untuk mata kuliah Statistika Industri itu dibebankan CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan, di mana CPL yang dibebankan adalah CPL 4, yaitu di sini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip rekayasa dengan analisis yang komprehensif pada bidang keteknik mesinan berdasarkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Dan CPL 6, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem mekanika dan komponen-komponen yang diperlukan secara komprehensif meliputi identifikasi, perumusan, analisis, dan penyelesaiannya dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan, sosial, keamanan, dan kesehatan atau sering kita sebut sebagai Eko-Sos-Lingkam-Kes. Adapun dalam mata kuliah ini ya, kita memiliki capaian pembelajaran mata kuliah di mana dibebankan 4 CPMK dalam mata kuliah Statistika Industri. Yang pertama, diharapkan nantinya mahasiswa itu setelah mengambil mata kuliah mampu menjelaskan dasar analisis statistik dan probabilitas serta estimasi parameter. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengumpulan, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan data, serta estimasi parameter dan melakukan pengujian hipotesis. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan, menghitung, dan menganalisis korelasi dan regresi dari sebuah variabel. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang penelitian ilmiah dan melakukan pengolahan data dengan analisis varian dan desain eksperimen. Dari keempat CPMK tersebut didukung juga pada capaian sub CPMK. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan satuan dan dimensi dan merumuskan dengan tepat faktor dan satuan konversi yang akan digunakan dalam analisis perhitungan statistik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep probabilitas, peluang, data statistik, jenis data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan dari data. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan istilah-istilah dalam estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan menganalisis korelasi, regresi sederhana, regresi berganda dalam pengolahan data dan desain eksperimen. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan melakukan eksperimen dengan analisis varian atau ANOVA one way, ANOVA two way atau ANOVA dua arah, dan aplikasinya dalam pengolahan data. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan menganalisis dengan desain eksperimen dalam statistika, termasuk penerapan RSM ya, Response Survey Methodology, dan metode Taguchi. Nah, dalam melakukan pembelajaran sepanjang 16 kali pertemuan ya,
ke-6 sub CPMK tersebut dibagi atas ya. Sub CPMK 1 sampai dengan 3 itu dilakukan nanti evaluasi dan ujian ya sampai pada minggu ke-8. Lalu selanjutnya CPMK 4 sampai 6 dilakukan proses pembelajaran dan evaluasi pada UAS di minggu ke-16. Nah, adapun dalam rencana pembelajaran semester ya, RPS ini dikembangkan oleh Profesor Dr. Insinyur Mastiadi Tamjidillah STMT IPM dan disahkan pada 2023 oleh Ketua Prodi. Pada saat itu adalah Profesor Dr. Insinyur Rahmat Subagio STMT IPM ACPE. Nah, dalam pembelajaran ya statistika ini kita ketahui untuk dasar daripada pengumpulan data ya, pengolahan data, lalu kita gunakan untuk melihat ya hasil dari pengolahan data dengan melakukan analisis dan juga interpretasi. Analisis dan interpretasinya bisa berupa dari data yang sudah ada, data historis ataupun dari data yang sifatnya prediksi ke masa mendatang. Selain itu, kita di sini juga belajar mengenai analisis regresi dan korelasi untuk melihat apakah adanya satu faktor yang mempengaruhi faktor variabel lainnya. Ya, kita juga diminta untuk mempelajari analisis varian ya, terhadap faktor independen dan faktor dependen yang mempengaruhi ya. Jadi faktor independen adalah yang mempengaruhi dan dependen adalah yang dipengaruhi. Jadi kita melihat apakah ada faktor yang mempengaruhi atau tidak. Serta yang terakhir adalah melakukan desain eksperimen ya, atau design of experiment DOE dengan 3 macam metode yang nanti akan diperkenalkan ya. Ada DOE, ada RSM Response Surface Methodology, dan ada metode Taguchi. Nah, sebagai bahan kajian kalian bisa membaca buku yang saya sarankan adalah buku yang nomor 3, yaitu dari buku Walpole and Myers ya, tentang Probability and Statistics for Engineer and Scientists pada edisi ke-9 ya, tahun terbitan di 2011. Oke. Nah, mata kuliah prasyarat dalam statistika industri dapat diambil bersamaan dengan matematika teknik 2. Nah, ini bagi kalian yang mau melihat ya pada minggu keberapa itu belajar tentang subtopik atau submateri apa, itu bisa dibaca dengan lebih lanjut dengan seksama ya. Nah, adapun dalam RPS ini sudah dirincikan semua dari pertemuan pertama sub CPMK-nya tadi sesuai yang saya jelaskan dari pertemuan minggu pertama sampai dengan evaluasi UTS ya. Kita belajar sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 3. Setelah UTS kita mempelajari sub CPMK 4 sampai dengan sub CPMK 6 ya, sampai dengan evaluasi di UAS. Adapun karena kita sudah menggunakan penilaian OBE atau Outcome Based Education, maka penilaian daripada sub CPMK dan CPMK serta pembebanan pada CPL itu juga diukur dengan adanya pemberian tugas UTS dan juga UAS. Nah, untuk sebaran bobot penilaian UTS, tugas dan juga UAS itu dapat dilihat pada bagian keempat tentang portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa. Dalam hal ini CPL 4 itu dibebankan 42% dan CPL 6 itu dibebankan sebanyak 58%. Nah, untuk rencana penilaian sendiri ya, tugas 1, tugas 2 yaitu tentang probabilitas dan peluang, estimasi parameter itu masing-masing mendapatkan 6%, UTS itu nanti 30%. Tugas ketiga tentang korelasi dan regresi mendapat 6%. Tugas keempat uji ANOVA 6%, tugas kelima tentang presentasi desain eksperimen 6%, lalu sisanya UAS adalah 40%. Sehingga kita mendapatkan komposisi ya, tugas adalah 30%, UTS adalah 30% dan UAS adalah 40% dari segi penilaian. Nah, untuk silabus singkat ya, jadi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 ya,
Kita akan belajar mengenai satuan dan dimensi, lalu konsep probabilitas, peluang data statistik, jenis data, serta penarikan kesimpulan dari data. Lalu yang ketiga, materinya yaitu tentang estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Lalu UTS. Setelah UTS kita akan belajar tentang analisis korelasi dan regresi sederhana, serta regresi berganda. Materi kelima akan belajar tentang eksperimen dengan ANOVA, analisis of varian, baik yang one way dan juga two way, beserta dengan metode pengolahan datanya di dalam aplikasi statistik. Ya, yang kita gunakan, yang saya sarankan sebenarnya menggunakan Minitab, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan beberapa macam aplikasi seperti IBM SPSS, ya, Minitab, Excel untuk data analitik, serta open source yang lainnya seperti Python dan juga software R. Ya. Lalu nanti di materi terakhir itu tentang desain eksperimen faktorial, fraksional, serta penerapannya dalam desain eksperimen dengan menggunakan metode RSM dan Taguchi. Nah, khusus yang materi ke-6 ini saya menggunakan aplikasi Minitab agar lebih mudah dalam penyampaian serta pemahaman kepada mahasiswa. Oke, itu dulu untuk sosialisasi pada rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Statistika Industri. Ya. Sisanya nanti akan dilanjutkan ke materi pertama tentang statistik dan pengantar probabilitas. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila Anda masih mau melihat tentang materi yang akan disampaikan, silakan putar ulang video ini atau silakan stop video ini di mana yang masih belum jelas. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pengantar penjelasan RPS untuk mata kuliah Statistika Industri. Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain.